Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infakkanlah sebagian harta kita, bantulah fakir miskin, bantulah kegiatan-kegiatan dakwah, kegiatan-kegiatan yang menunjang kepada, karena dengan infak itu akan menjauhkan diri kita dari jilatan api neraka. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pemirsa yang budiman, jumpa kembali dengan saya. Insyaallah dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang zakatul fitri. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena memang hari ini kita semua berada di bulan Ramadan, dan hari ini kita sedang melaksanakan saum di hari ke-7. Insya Allah saum kita dan amal ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebuah amalan solihan yang akan mengantarkan kita kepada magfirah dan rahmatnya. Pemirsa yang budiman, sekedar mengingatkan bahwa seusai kita melaksanakan ibadah saum di penghujung Ramadan, ada sebuah kewajiban yang berhubungan dengan pengeluaran harta atau rezeki yang kita miliki, yaitu yang disebut dengan zakatul fitri. Sebagaimana juga telah dipahami bersama bahwa zakatul fitri itu besarannya adalah 1 so. Ya, kalau dikonversikan kepada beras di kita itu sekitar 2,5 kilogram atau lebih. Nah, itulah sebuah kewajiban bagi siapapun, baik itu tua ataupun muda, bahkan anak-anak, laki-laki ataupun perempuan, untuk dikeluarkan zakat fitrnya. Nah, adapun hikmah syariat dari zakat fitri itu diantaranya adalah zakat fitri disyariatkan itu ya, sebelumnya zakat fitri itu disyariatkan pada bulan Sya'ban seiring dengan disyariatkannya saum Ramadan, yaitu di tahun kedua Hijriah. Di antara hikmahnya yaitu bahwa zakat fitri sebagai penyuci atau pembersih bagi orang yang saum dari perbuatan atau perkataan yang sia-sia dan keji. Nah, karena di dalam kita melaksanakan ibadah saum, tentu kita manusia biasa, kadang-kadang ada perkataan-perkataan ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, untuk membersihkan jiwa kita dari hal-hal yang demikian, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memfasilitasinya, yaitu dengan mengeluarkan zakatul fitri. Yaitu diantara hikmahnya. Dan kemudian hikmah dikeluarkannya zakatul fitri itu adalah juga sebagai penolong bagi kaum miskin, fakir dan miskin, ya, agar kaum miskin itu bisa berbahagia di hari raya Idul Fitri itu. Jadi mereka tidak usah direpotkan untuk mencari sesuap nasi, tapi dengan zakatul fitri itu mereka dicukupkan kebutuhannya, ya minimal 1 atau 2 hari di bulan Syawal itu, di hari raya Idul Fitri itu. Nah, itu adalah hikmah disyariatkannya zakatul fitri. Dan zakatul fitri itu sendiri merupakan sebuah kewajiban. Ya, kalau misalkan di keluarga
ada 5 orang, maka keluarkanlah untuk 5 orang. Namun seandainya memang keluarga itu betul-betul tidak mampu, misalkan hanya mampu untuk 2 atau 3 orang, keluarkanlah semampunya. Tentu ini berhubungan dengan kejujuran, ya, karena mungkin ada juga orang yang padahal mampu untuk 5 orang, tapi kemudian hanya mengeluarkan untuk 2 orang misalkan. Nah, ini berhubungan erat dengan kejujuran. Nah, dan jika di antara anggota keluarga itu ada anak-anak, bahkan bayi sekalipun, bahkan yang di dalam kandungan ketika sudah ada ruhnya, maka orang yang bertanggung jawab di keluarga tersebut, di rumah tersebut, berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrinya. Nah, dan dengan zakat fitri ini, insya Allah kesia-siaan, kelagoan, perilaku-perilaku yang sia-sia akan dibersihkan. Dan juga dengan zakatul fitri ini, insya Allah ekonomi di masyarakat, khususnya pada saat itu, pada saat hari raya Idul Fitri, akan merata sampai kepada orang-orang yang miskin, orang-orang fakir. Jadi sebagaimana juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, supaya dengan zakat itu, ya, yang mana diberikan dari orang kaya, diambil dari orang kaya, didistribusikan kepada orang-orang yang kurang mampu, itu supaya ekonomi itu berputar. Nah, supaya ekonomi berputar, tidak hanya berputar di orang-orang kaya saja, tapi juga sampai ke masyarakat yang orang-orang miskin, demikian. Nah, pemirsa yang budiman, sebagaimana halnya juga dalam zakat mal, zakat fitri pun ada yang namanya asnafnya atau mustahiknya. Maaf, ada yang nama mustahik, yaitu yang 8 asnaf. Walaupun mungkin ada perbedaan di kalangan ulama, misalkan yang hanya menyebutkan untuk zakatul fitri hanya ada 2 asnaf, yaitu fakir dan miskin, katanya begitu. Nah, namun demikian terdapat pendapat yang lain bahwa zakatul fitri sama halnya dengan zakatul mal. Asnaf mustahiknya ada 8 asnaf. Nah, terlepas dari masalah itu, kami mengajak kepada pemirsa yang budiman, siapapun Anda, dimanapun Anda, silahkan keluarkan zakat fitrinya. Jangan sampai merasa sayang dengan mengeluarkan hanya beberapa kilogram beras, misalkan 2,5 kilogram beras, atau katakanlah kalau dikonversi kepada uang menjadi 30.000 misalkan, disesuaikan dengan berasnya yang dikonsumsi tentu. Nah, tapi dengan harta rezeki yang sedikit itu yang tidak dikeluarkan akan menjadi bumerang untuk kita. Jangan sampai demikian. Nah, tentu saja kita ingin keluar dari bulan Ramadan ini dengan jiwa yang bersih, ya. Di samping kita melaksanakan ibadah saum sebagai pembersih dosa-dosa kita, di samping kita melaksanakan qiyamul Ramadan ataupun sholat tarawih, kemudian tilawah Al-Quran ataupun tadarus, kemudian bahkan ada yang sampai melakukan itikaf, bahkan umroh di bulan Ramadan. Tentu tujuannya ingin keluar dari bulan Ramadan itu mempunyai jiwa-jiwa yang bersih. Tapi ingat sekali lagi bahwa kita sebagai manusia biasa terkadang melakukan kesalahan dan dosa-dosa dan kesia-siaan. Dan kesia-siaan ini akan dibersihkan dengan yang namanya zakatul fitri. Silahkan salurkan zakatul fitri Anda ke PZU KLP Mangkubumi Kota Tasikmalaya.
Kami tunggu, dan demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk pemirsa yang beriman untuk lebih bersemangat mengeluarkan zakat fitrinya. Demikian, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.